Amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa saudara. Selamat malam. Ada shalom. Shalom. Kurang semangat mau Natal. Shalom. Shalom. Gitu dong. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Banyak berkat, banyak mujizat. Amin. Saya doa Anda bersama keluarga terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur, kita percaya menjelang masuk juga nanti tahun yang baru. Saya percaya anak-anak Tuhan hidupnya dipelihara Tuhan. Amin. Jangan takut 2024. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan saudara, Alkitab yang bilang jangan khawatir. Tuhan Yesus sumber berkat. Dia tidak akan pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, rajinlah ibadah seperti malam ini. Saya percaya saudara berkatnya double. Bilang amin. Iyalah minggu ke gereja, tengah minggu ke gereja cari Tuhan. Alkitab yang bilang saudara, orang yang cari Tuhan datang ke dalam rumah Tuhan, datang dalam ibadah, roti makanan, air minumannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak kekurangan, bahkan dijauhkan dari penyakit dan penderitaan. Amin. Bahkan ibadah mengandung janji untuk hidup kita di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya hari ini, tetapi hari yang akan datang berkatnya besar untuk Anda. Bilang dulu kanan kirinya, kasih senyum, bilang kamu pasti diberkati. Bilang, ya senyum, jangan jutek di gereja, saudara. Amin. Di tempat ini ada berkat dari Tuhan. Yang siap diberkati, yang percaya Tuhan baik, boleh kasih tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama tema khotbah saya hari ini ya, karena bulan Natal juga saudara, memiliki damai sejahtera dalam kemuliaan Allah, saudara ya. Kita lihat dulu ini berita Natal, saudara. Yuk, jarang-jarang juga saya Natal ada di Cinere dan sekitarnya, saudara. Ya, pengen sih rindu gitu, saudara, keliling gitu kan, saudara. Tapi kan memang udah ada ya jatahnya masing-masing gitu. Ya di sini kan udah ada juga pendeta yang lain. Tapi ini ya sekaligus lah ya, kita kan mau Natal, saudara. Kita baca berita Natal. Ini berita Natal, saudara. Yuk, next. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama. Tiberias 2, 3. Ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi waktu Yesus lahir ada malaikat yang datang untuk memberitahukan kepada para gembala. Ya, berita itu pertama kali disampaikan kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya, saudara ya. Maka saudara, ternyata bersama dengan gembala ada juga sejumlah besar. Bilang dulu sama saya, sejumlah besar. Sejumlah besar. Ya, sejumlah besar bala tentara sorga. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, ini bala tentara sorga ini, ya mereka ini siapa nih? Ya kalau saudara pelajari, bala tentara sorga ini juga dalam tanda kutip malaikat, saudara. Tetapi mereka kantor pusatnya, base campnya itu ada di sorga, gitu. Jadi mereka posnya ada di sorga. Ya jadi kalau mereka yang turun, saudara, mereka bawa kabar, mereka bawa berita dari sorga, saudara. Ya jadi spesifik. Jadi saya mau sampaikan sama saudara, berita kelahiran Yesus itu datang dari surga. Katakan amin. Amin. Tapi termasuk begini saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah jaminan dari surga untuk Anda dan saya. Bilang dulu sama saya, jaminan. Ini jaminannya apa? Ayat 14. Dikatakan gini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, mereka memuji Allah ya, bala tentara surga. Tetapi yang kedua, ini kabarnya saudara. Ini sebuah kabar baik. Ini sebuah, yaitu jaminan yang saya sampaikan. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa? Berkenan kepadanya. Bilang dulu sama saya, damai sejahtera. Bilang lagi sama saya, di bumi. Di bumi Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau Anda dan saya menyadari bahwa selama kita hidup di bumi, Tuhan mau kita diberkati. Katakan amin. Jadi jangan ada orang-orang yang salah kaprah dengan bilang gak apa-apa lah di bumi saya menderita, gak apa-apa di bumi saya sengsara, yang penting masuk surga. Salah saudara. Di bumi Tuhan mau Anda diberkati. Amin. Sudah bilang sama saya, tapi kan ada lagunya Pak, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Lebay. Ya, saya mau bilang itu susah menderita dalam dunia tentang iman dalam mengiring Yesus. Mungkin kita ditolak, mungkin kita diejek, bahkan ada orang-orang yang dianiaya untuk mempertahankan iman. Itu yang disebut susah yang dalam lagu itu. Tapi kalau hidupmu, hidupku, Tuhan mau Anda dan saya di bumi penuh damai sejahtera gitu. Makanya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup
hidup dalam kelimpahan. Siapa yang mau berkat boleh angkat tangannya. Kalau berkat cepet banget. Ya kan? Biasanya saya tanya kalau bertobat kadang-kadang loadingnya agak lama. Kalau berkat cepat langsung sinyalnya langsung dapat ya. Ya tapi memang Tuhan mau berkatin kita, katakan amin. Ya itu memang fakta Alkitab, Saudara. Maka next slide berikutnya saya tulis begini, Saudara. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya membawa jaminan keselamatan, bukan hanya bawa jaminan hidup kekal. Jadi dia juga bawa yaitu damai sejahtera. Sebagai sang raja damai, Tuhan Yesus memberi damai sejahtera untuk umatnya agar sepanjang hidup kita di bumi, siapa dia? Orang-orang yang berkenan mengalami berkat, rancangan, dan pemeliharaan Tuhan. Nah ini saudara harus memahami. Makanya gini loh, saya mau saudara hari ini bulan Natal bukan sekedar bulan Natal, momen Natal bukan momen Natal. Nanti 25 Desember kita rayakan Natal bukan sekedar karena kita Kristen, ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, Natal berbicara mengenai damai sejahtera Allah turun dalam kehidupan kita. Amin. Saudara ngerti esensi yang sejati. Ada yang semu, ada yang palsu. Makanya next slide, yuk berkat lihat. Ini ayat ini Tuhan Yesus bilang begini saudara. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Damai sejahteraku kutinggalkan, damai sejahteraku kuberikan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh janganlah gelisah dan gentar. Artinya ada yang salah, saudara. Maksudnya gini loh, damai sejahtera yang tidak sejati gitu. Tapi yang Tuhan Yesus berikan ini beda. Ya, dikatakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, bagaimana pemerintah damai sejahteranya? Ya, saya kasih contoh sederhana. Bicara damai dulu, yuk. Kita lihat Alkitab mengatakan soal damai. Damai ini bicara di hati, saudara. Ya, damai ini bicara ketenangan. Damai ini bicara kebahagiaan. Saya berdoa di dalam rumahmu, di dalam hatimu, dalam hidupmu, pekerjaanmu, di sana ada damai. Amin. Iya, ada banyak orang hari-hari ini maaf ya. Maaf saudara, punya uang belum tentu bisa punya damai. Iya, saya pernah ketemu sama orang yang rumahnya besar. Ya, seorang direktur. Ya, jabatannya kan luar biasa, perusahaan-perusahaan besar bagi saudara. Ya kalau dibilang uang banyak, tapi nggak ada damai hatinya. Boro-boro tidur bisa kayak kita gitu saudara. Kita kan tidur kadang-kadang pelor ya, nempel molor gitu. Kalau dia tidur susah, udah punya bantal mahal, kasur mahal, ya merem dikit, bangun lagi kaget. Sejam bangun lagi kaget. Iya, saya datang ke rumahnya, aduh saya bilang Pak, ya saya tanya ibadah rajin nggak, gereja rajin nggak? Dia bilang ya saya sibuk Pak. Ya saya bilang maaf. Ya, nggak ada yang bisa kasih jaminan. Saya juga percuma mau datang doain tumpang tangan sama Bapak. Ya, buat apa kalau Bapak sendiri nggak cari Tuhan, nggak hidupnya ya dekat sama Tuhan, kehilangan damai. Ya Pak, nggak tahu kenapa Pak nggak senang. Makanya kalau ada orang bilang Pak, kalau uang saya banyak baru hati damai. Salah saudara. Damai kita temukan hanya dalam Yesus. Amin. Iya, tidur aja nggak bisa dia. Iya loh, nggak bisa. Ya, akhirnya saya bilang Bapak sekarang rajin gereja, baca Alkitab, dekat sama Tuhan. Damai sejati itu dari Tuhan Yesus. Ya, saya takut Pak, saya juga punya pekerjaan begini begitu. Zaman sekarang lagi begini Pak. Ya, saya bilang itulah damai yang tidak, ya Alkitab bilang yang diberikan oleh dunia, yang dikalahkan oleh keadaan. Tapi damai Kristus, saudara. Contoh, waktu Yesus ada di tengah, ya ombak besar, bersama murid-muridnya di dalam perahu, Alkitab katakan apa? Waktu murid-muridnya ketakutan, waktu murid-murid teriak mati, celaka kita. Mungkin saudara bilang murid-murid Yesus penakut ya Pak? Bukan, mereka bukan penakut, mereka profesional. Loh, maksudnya gimana Pak? Mereka tuh nelayan yang tangguh sudah. Mereka nelayan pintar. Mereka tahu ini angin ini membawa maut. Mereka tahu. Jadi kalau saudara baca Alkitab ketika murid-murid Yesus ketakutan, mereka bukan sekedar takut biasa. Karena dia tahu ini angin yang begini nih, angin sakal ini ada mautnya. Kalau dia udah menerpa sebuah perahu pasti mati. Makanya murid Yesus ketakutan. Mereka bangunin Yesus. Alkitab bilang Yesus lagi tidur di tengah badai. Saya doa saudara bisa tidur di tengah badai. Iya, jangan tidur di tengah khotbah tapi. Kita lagi khotbah gitu. Iya. Ini Bapak ini sudah tidur nggak bisa. Benar, saya bilang Pak. Ya habis masalah saya banyak Pak. Di tengah badai sekalipun Anda yang dalam Tuhan kita bisa tetap tenang. Amin. Iya, akhirnya saya kasih tahu. Akhirnya benar dia rajin, dia berubah. Ya, saya bilang percuma uang Bapak banyak. Ya, tapi tidur aja nggak bisa. Saudara, kalau saudara tanya ke dokter, ya orang kalau nggak bisa tidur bisa kena ginjal, bisa kena jantung, bisa kena paru-paru, bisa kena semua organ tubuhnya. Akhirnya apa? Nggak panjang umurnya. Buat apa? Gitu loh. Saya bilang sama Bapak itu, udah sekarang bertobat Pak. Sekarang ayo cari Tuhan lagi. Oh iya Pak Pendeta. Udah mulai itu cari Tuhan. Iya, nggak lama-lama 2 minggu saya telepon istrinya yang angkat. Ya, saya bilang Bu, mana Bapak? Ya 9:30 malam tuh. Udah tidur Pak Pendeta. Oh puji Tuhan.
"Oh, ibu nggak tidur sekarang? Sekarang gantian saya nggak bisa tidur." Lah kenapa saya bilang? Iya kan? Kan bapak udah bisa tidur, ibu kenapa? "Oh, itu ngoroknya pak," katanya. Oh, ternyata ada tipe-tipe ngorok sudah memang. Ada kalau yang masih gini nih, itu biasa. Ibu-ibu kalau suaminya ngorok, bersyukur bu ya. Itu masih level rendah. Yang kedua dia agak tarik dikit. Nah ini udah agak bahaya. Cari obat disenturi Guardian udah mulai susah saudara. Dan yang paling tinggi levelnya ada, ini yang kayak karang bolong saudara. Nah, ini. Kalau suami ibu ngoroknya begini ya, saya ucapkan turut penanggungan. Bercanda saudara. Tapi benar, ya akhirnya bapak ini bisa tidur nyenyak lagi. Ya kenapa? Karena ya itu. Ya di luar Tuhan uang boleh ada, memang benar. Harta ada bisa mungkin, tetapi ketenangan kedamaian tidak dijamin saudara. Damai yang sejati hanya kita temukan dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Iya, di saat badai bergelora, apa? Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Terus ku tenang sebab kau Allah. Saya berdoa apapun yang menjadi keadaan, ancaman, tantangan, situasi, saudara bisa tetap tenang. Amin. Tetap ada damai. Iblis itu akan terus-terusan kasih saudara, ya, dilempar terus bolanya. Nih ada situasi ini, ada fakta ini. Memang benar. Ya, bukan berarti enggak. Ya bukan berarti kita denial gitu saudara, yang enggak mengakui keadaan yang ada hari ini. Betul 2024 ada orang bilang, wah tahun politik negeri ini keras nih. Ya, belum lagi nanti harga-harga naik. Benar memang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Anda dan saya yang percaya kepada Yesus, Alkitab katakan kita tetap tenang. Amin. Iya, sejahtera yang kayak gimana? Nah, ini dia. Sejahtera yang kayak gimana? Ini yang Tuhan mau, saudara. Ya, nanti bahkan kita akan belajar lagi lebih banyak. Tapi sejahtera yang di sini, saudara, ini ya seperti gini loh, saudara. Ya, yang ketika Yesus, ya, Alkitab katakan hadir di tengah-tengah pesta pernikahan di Kana. Ya kan, di sana kita bilang kehabisan anggur. Tapi yang hebat kenapa? Ada Yesus di sana. Akhirnya air bisa diubah jadi anggur. Nah ini dia, sejahtera. Yesus tidak mau Anda kekurangan. Katakan amin. Saya doa di rumah saudara selalu ada berkat dari Tuhan. Amin. Di tanganmu selalu ada uang. Katakan amin. Ya kita belak-belakan aja. Kita harus percaya. Dan kita memang apa adanya. Sudah bukan materialistis. Tapi memang Tuhan juga mau kita diberkati kok. Benar. Contoh 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Saya tanya saudara. 5 roti 2 ikan. Tapi logika nih ya. 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Cukup apa kurang? Kurang banyak. Bukan kurang lagi. Tapi Tuhan bisa ubahkan jadi kelebihan banyak. Iya, sisanya berapa bakul? 12 bakul. Untung Yahudi yang makan. Kalau Ambon, Batak, Manado tidak ada sisa. Iya, saudara, semuanya bungkus. Iya kan, ibu-ibu pura-pura ketawa sok suci. Padahal dialah pelaku utamanya. Iya, tapi lihat, ini yang Tuhan mau Anda dan saya pahami. Damai dan sejahtera. Dari hati kita tenang. Apa yang kita perlukan Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Percaya saudara bahwa itu Tuhan kita. Dia mau Anda dan saya hidup dalam damai sejahtera. Itulah Natal saudara. Tuhan turun ke dalam dunia untuk mengembalikan posisinya lagi sebagai manusia yang mulia. Anda dan saya ditebus. Bilang dulu sama saya, ditebus. Ditebus itu apa? Dibayar lunas untuk posisinya dikembalikan lagi. Contoh, saudara punya emas, ya kan? Masukin ke pegadaian. Ya, oke, betul, mungkin di surat namanya masih nama Anda, tetapi haknya jadi hak pegadaian karena harus dilunaskan dulu. Kalau sudah lunaskan, ya emasnya bisa diambil lagi, benar-benar lagi jadi milik hak Anda. Ditebus artinya dibayar lunas untuk dimiliki lagi. Saya dan Anda hari ini sudah ditebus. Amin. Kita sudah dibayar lunas. Untuk apa? Dimiliki lagi. Untuk apa dimiliki lagi, Pak Bu? Untuk hidup kita seperti dulu. Yaitu di mana manusia diciptakan mula-mula, di mana manusia diciptakan mulia, gitu loh. Serupa segambar dengan Allah. Nah, kalau kita udah ditebus, Anda dan saya harus menjalani hidup sebagai orang-orang yaitu yang namanya hidup dipimpin oleh Roh. Ya, nanti kita masuk lebih dalam lagi. Tapi saya cuma mau kasih tahu saudara, gak usah takut masuk 2024. Anda hidupnya akan penuh damai, sejahtera. Karena manusia diciptakan hari berapa saudara?
Hah? 6. Berapa? 6. Nah, mantap. Dibaca Alkitab berarti. Saya tanya di Cawang, berapa? 10, Pak. Saya bilang, Tuhan hari ke-7 istirahat. Lu siapa yang ciptain? Ya. Hari ke-6. Ya, Allah menciptakan manusia, saudara. Ya, bukan kebetulan Natal itu 25 Desember. Walaupun banyak orang debat Yesus tidak lahir 25 Desember. Ya oke lah, tetapi saya percaya ada makna yang dalam di sana. Katakan amin. Amin. Iya, saudara, 25 Desember, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hari terakhir tahun baru, hari ke-6, saudara. Manusia diciptakan hari ke-6. Masuk hari ke-7, saudara. Semua yang Anda perlukan. Januari pertama saja. Tanggal 1 sampai selesainya nanti 2024. Saya percaya semua yang Anda perlu Tuhan sudah siapkan untuk Anda. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Makanya next slide berikutnya. Kolose 3:15 tadi Pak, coba. Nah, makanya begini nih. Paulus bilang begini nih. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Lihat ya, ngerti ya? Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Dan pada akhirnya ketika kita udah mengerti damai sejahtera Kristus modelnya bagaimana, Paulus bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Bilang dulu sama saya, memerintah. Itu yang dominan, yang mengendalikan, Pak. Jadi bukan lagi perasaan kita yang mengendalikan. Jadi ketika kita udah ditebus, Natal terjadi dalam hidup kita, Yesus lahir, kita jadi miliknya, maka yang memerintah dalam hati kita, yang mengendalikan kita nih, yang menguasai kita, bukan situasi lagi, bukan kondisi lagi, bukan kabar-kabar burung lagi, ya, bukan keputusan-keputusan penguasa pemerintah. Maaf ya, saya mau bilang ke saudara, maksudnya apa Pak Pendeta? Ya, karena kalau saudara dengerin, kabar berikut tahun sekian, harga naik segala, itu membuat hati kita, jantung kita deg-degan. Itu namanya mengendalikan saudara. Oke, terserah, harga mau naik kayak, mau ngomongin apa kayak pemerintah, mau apa kayak segala macam, kita tetap tenang dan percaya karena yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Udah, itu yang menjadi prinsip kita, gitu loh. Tenang dan damai. Apapun kabar berita di luar sana, kita tetap suka cita. Ya, saudara, nggak usah lah ikut-ikutan kayak protes. Kemarin ada demo tuh, ya protes demo, ya di di Bekasi sudah, macetnya luar biasa. Ya yang demo, gue yang deg-degan karena mau jemput anak sekolah, saudara. Gurunya udah nelponin, ya jalanan ditutup, demo menolak keputusan pemerintah. Saya mau bilang sama saudara, ya kita harus taat sama pemerintah, ya. Kalau memang udahlah, ya harga sekian naik, udah, kita percaya, kita doakan yang terbaik. Nanti siapapun presiden yang terpilih, kita doakan yang terbaik. Tuhan yang bekerja, amin. Iya, nggak perlulah kita ya jadi orang yang, maaf saudara, kayaknya yang memerintah bukan damai sejahtera gitu. Yang memerintah apa? Kayak keadaan, situasi. Nah inilah orang-orang yang ketakutan. Kenapa? Karena yang memerintah dalam hatinya bukan damai Kristus, bukan sejahtera Kristus, tapi situasi kondisi yang terjadi. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan sama saudara. Kalau Anda yaitu memegang teguh prinsip ini, damai Kristus, sejahtera Kristus ada dalam hatiku, dan itulah yang memerintah dalam hidupku, hidupmu akan sepanjang masa penuh damai sejahtera. Amin. Tenang, sukacita, iya, ada senyum terus, mukanya nggak keras. Orang kadang tanya sama saya, Pak Pendeta mukanya senyum terus Pak, duitnya banyak ya Pak? Oh haleluya. Dia nggak tahu motivasi, modal tipis pakai dasi. Hamba Tuhan ya harusnya hidupnya tenang memang ya. Dan Anda pun juga hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Makanya yuk lihat ya, memerintah artinya mengendalikan. Ayo keluar dari tempat ini, kalau nanti baca berita ya kan, nonton TV ya ada berita harga cabai naik, makin pedes. Jangan langsung buru-buru saudara down. Harga dolar naik, jangan buru-buru langsung down. Yang memerintah bukan itu. Yang memerintah dalam hatimu adalah damai sejahtera Kristus. Anda bisa tetap tenang, Anda bisa tetap sukacita. Ya saudara, kalau mungkin ada kabar-kabar tentang kesehatan saudara, ya misalnya mohon maaf ada vonis, ya mohon maaf mungkin ada kelemahan tubuh saudara, biar damai sejahtera Kristus yang memerintah. Imani, percaya, aku yakin Tuhan sembuhkan aku, Tuhan beri aku umur panjang, amin. Inilah yang Tuhan mau. Makanya sederhana, next slide berikutnya, secara singkat bagaimana agar hidup kita berkenan. Jadi ternyata bala tentara surga itu saudara, yang jumlah besar itu turun dalam dunia memberitakan kabar. Sederhana, kabarnya cuma apa? Damai sejahtera untuk orang yang berkenan. Udah, itu aja. Di bumi ini untuk orang-orang yang berkenan. Nah, soal berkenan ini saudara, mau nggak mau, suka nggak suka harus kita patuhi.
Karena Alkitab berbicara tentang perjanjian. Bilang dulu sama saya, perjanjian. Perjanjian itu bukan sendiri, tapi dua belah pihak. Antara Anda dan Tuhan. Makanya disebut perjanjian lama, perjanjian baru, saudara. Iya, nggak bisa saya enak-enaknya kita aja. Iya, Alkitab bilang, udah ada aturannya. Kalau saudara dan saya ikutin aturannya, maka saya percaya berkatnya akan Anda terima. Katakan amin. Iya, maka itu sederhana. Bagaimana hidup kita berkenan, Pak, Bu? Yuk, next slide berikutnya. Memilih dan berjuang yang pertama. Untuk menjaga seluruh hidup kita. Selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus memilih. Bilang dulu sama saya, memilih. Karena hidup itu pilihan. Iya. Saudara mau mengampuni apa dendam, itu pilihan Anda. Pendeta nggak bisa paksa. Tuhan aja nggak paksa. Iya. Saudara mau milih jujur atau korupsi, pilihan Anda itu. Saudara mau milih setia atau selingkuh, pilihan Anda. Nah, tapi Alkitab juga bilang kita harus berjuang gitu. Kalau mau hidupnya damai sejahtera, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus memilih dan berjuang untuk menjaga seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Kenapa harus dipimpin oleh Roh, Pak? Karena Roma 8 ayat 8 bilangnya begini. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3, ya. Mereka yang hidup dalam tidak mungkin berkenan kepada, sekali lagi ya, 2, 3, ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada, Alkitab dengan belak-belakan bilang, tidak mungkin. Iya. Bukan dengan kata yang setengah-setengah, saudara. Yang apa namanya, nggak jelas gitu ya. Ya. Mungkin mereka yang hidup dalam daging mungkin saja tidak berkenan. Alkitab dengan jelas bilang, tidak mungkin berkenan kepada Allah, saudara. Karena Anda sekali lagi sudah ditebus. Kita bukan lagi ya hidup dalam daging, hiduplah dalam Roh. Pimpinan Roh Kudus. Doa Roh Kudus menyertai Anda. Katakan amin. Yuk kita lihat lagi ayat berikutnya. 13 sampai yuk ya kita 13 sudah kita baca ya. 2, 3 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan apa? Hidup. Alkitab bilang. Ayat 14 nih yuk, lebih keras lagi 2, 3 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah Alkitab yang bilang. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan hari ini. Yang pertama, saudara, hidup adalah pilihan. Kalau Anda mau berkenan di hadapan Tuhan, Alkitab katakan hiduplah dipimpin oleh Roh, saudara. Yes, nanti di rumah baca Galatia 5 ayat 22, 23. Ada 9 buah roh. Ya, itu menjadi sebuah kesatuan, saudara. Ya, itu bentuknya tunggal, saudara. Supaya Anda dan saya percaya dan memahami bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus. Alkitab makanya bilang, ayo saudara, kalau engkau hidupnya benar, hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan berkenan bagi orang-orang hidupnya dalam Roh. Makanya Tiberius punya visi misi mempersiapkan jemaat yang kudus, saudara. Dan ini harus kita lalui dan jalani sepanjang kehidupan Anda dan saya. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, di luar, di kantor, dimanapun Anda berada. Kalau di gereja sih semua kudus, saya percaya. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Kalau di gereja semua orangnya sabar gitu. Iya, saya yakin. Coba deh, lagi penyembahan ada yang diinjek kaki sebelahnya. Pasti dengan halus dia bilang, maaf, shalom. Kaki kamu di atas kaki saya, gitu ya. Coba kalau di luar nanti diinjek di mual kakinya. Setan. Lo angkat ya kaki lo, injek kaki gue ya, gue bacok ya. Nggak lah ya, kalau di sini nggak ada, saudara ya. Itu di Cawang, jemaat Cawang. Ya, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, saudara, inilah ya yang harus Anda dan saya ya benar-benar komitmen gitu, saudara. Memang nggak gampang, tapi bisa. Katakan amin. Yes, saudara. Sehari ke sehari hiduplah dalam pertobatan, saudara. Ayo. Orang mau makin hari makin diberkati, saudara. Tapi orang kadang nggak mau makin hari makin baik. Yang nggak nyambung sama Alkitab. Alkitab bilang makin hari makin baik hidupmu, maka Tuhan makin akan memberkati, saudara. Iya, gitu. Makanya Yesus, saudara, selalu memperlihatkan dimanapun dia melangkah berada. Iya, ada mujizat, ada berkat, ada kelimpahan, saudara. Kenapa? Karena Yesus kudus. Dia mau bilang sama saudara, ayo. Iya, dipimpin oleh Roh. Yesus tidak dipimpin oleh daging, saudara. Makanya dicobai iblis 3 kali, gagal itu iblis. Gak akan berhasil karena dia dipimpin oleh Roh, gitu, saudara. Makanya inilah yang Tuhan mau Anda dan saya ya sungguh-sungguh lakukan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara lakukan, pasti saya jamin, saudara. Karena Alkitab yang bilang
hidup saudara pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Iya, Tiberias nih contohnya. Ya, gembala sidang tuh Pak Pariaji selalu dia jaga sudah. Hidupnya benar, mulutnya benar gitu loh. Ya, benar Pak Pariaji, Ibu selalu jaga. Saya bukannya karena staf beliau, tapi saya lihat sendiri kehidupannya gitu. Ya, bagaimana doa-doanya dijawab Tuhan. Gereja Tiberias gak akan mungkin bisa jadi besar ini. Kalau gembalanya saudara hidupnya sembarangan, nggak mungkin. Mereka benar-benar jaga, saudara. Benar, iya. Apa yang dikatakan, apa yang perbuatannya, benar-benar, saudara. Ya, ada nggak apa orang yang mengecewakan terus Bapak Ibu Gembala kadang-kadang mungkin marah atau segala macam. Ya kalau marah sebentar ada kadang-kadang, tapi cepat mengampuni, hebat. Iya, ya kadang ada aja lah ya. Ada inilah, ada itulah masalah. Kadang-kadang, aduh kenapa begitu ya? Ya udahlah Tuhan ampuni dia. Gitu, Bapak cepat gitu. Mengampuni cepat, hebat gitu, ya. Dan benar-benar ya strict gitu. Kami anak-anak buahnya, ya sampai sekarang ibu juga selalu dipantau. Yang benar ya. Jadi pendeta harus benar kamu. Iya, kadang-kadang ditegur, ya. Awas, jangan menyimpang ya. Ke kanan ke kiri, baik dalam pengajaran, baik dalam kehidupan. Setia sama istri, jangan ada orang ketiga. Oh siap. Oh iya, nggak boleh minta-minta. Oh siap. Oh itu gembala sidang selalu. Tapi kita lihat dulu juga dalam kehidupannya begitu juga. Saya pernah suatu hari saudara ke ya sebuah rumah lah, ya nggak usah saya sebut lah, terkenal ini orang kalau di Indonesia. Ya, minta tolong Pak Pariji doain rumah. Kebetulan saya udah berapa kali memang doain rumahnya juga. Ya saya pernah datang ibadah, dipanggil, diundang. Saya Pak Pariji waktu itu bilang ya, ini orang mau suruh saya ke rumah. Oh iya Pak, you tahu alamatnya? Saya tahu Pak, saya pernah ke rumahnya. Ya udah ayo, ya jalan sama Pak Pariji. Di tengah jalan tuh, ibu bilang, Pak, gereja perlu dana Pak. Tengah jalan. Saya duduk depan sama supir, bapak ibu duduk belakang. Ya ibu bilang gini, Pak, gereja perlu dana. Untuk apa mak? Ya untuk ini itulah, ya untuk keperluan gereja lah. Terus Pak Pariji bilang, oh ya, berapa? 1,5 M. 1,5 M sudah. Ya lumayan banyak lah itu mah. 1,5 M. Iya kan? Pak Pariji langsung bilang, ayo kita doa. Langsung doa. Tuhan, ya gereja perlu dana 1,5 M. Saya percaya Tuhan pasti kasih. Amin. Udah selesai sudah. Udah terus jalan itu. Sampailah di rumah orang itu sudah. Nah ini orang kaya, ya uangnya banyak lah, pasti. Ya terkenal juga. Terus begitu sampai di sana, sampai di meja makan diajak dulu ke ruang makan karena mau ibadah tapi belum mulai ibadahnya. Keluarga semua, teman-teman, anak buah udah pada datang semua. Ramai deh pokoknya. Tapi Pak Pariji sama kami di ruang makan. Terus dia bilang ini, Pak gereja perlu apa? Saya kasih. Ngomong aja Pak, gak apa-apa, jangan sungkan. Saya diberkati di gereja Tiberias. Perlu apa gereja? Pak Pariji bilang, enggak, aman. Saya kaget. Tadi di mobil 1,5 M. Apa perlu saya wakilin? Apa perlu saya ngomong ini? Ya, ibu juga bilang aman Pak, enggak ada. Di sini. Ya ini benar. Kalau Pak Pariji bilang nggak boleh minta-minta, benar. Mereka ini benar. Ya, nggak cuma nyuruh, tapi dia lakukan juga gitu. Dia bilang, wah hebat. Ya udah selesai ibadah saudara, sampai di mobil ditanya lagi, Pak, mohon maaf sebelum Bapak pulang, saya sangat diberkati hari ini. Gereja perlu apa? Saya kasih Pak. Pak Pariji lagi-lagi bilang aman. Gereja nggak perlu apa-apa. Dia bawa kantong kresek gede itu sudah. Saya yakin itu isinya bukan pisang goreng. Bukan ya, apalagi tempe orek tahu tuh bukan juga. Ya nggak, saya yakin itu ya. Pak ini Pak buat Bapak. Pak Pariji bilang nggak usah, kasih gereja aja. Kalau itu uang kasih gereja. Ya, apa saya kasih staf Bapak aja Pak? Saya udah deg-degan sudah. Ini udah ada lagu di hati saya. Dia girangkan, oh dia girangkanku, tak lulus bersuka. Jadi Pak Pariji bilang nggak perlu kasih gereja aja. Langsung berubah lagunya. Ku menangis membayangkan. Ya saya sudah. Tapi ya masa bosnya nggak terima saya terima. Ya enggak, saya bilang juga Pak nggak usah Pak. Ya kita pelayanan di sini pulang. Saudara, ya benar-benar Pak Pariji bilang ini di jalan. Asal kita hidup benar, jangan takut, Tuhan pasti cukupkan kita. Amin. Amin. Udah sampai di rumah pulang sudah. Ya selesai saya pulang ke rumah. Itu hari Jumat. Hari Selasanya saya datang ke rumah beliau lagi. Ibunya merencanakan. Ingat nggak hari Jumat kita doa perlu dana buat gereja? Iya Bu. Hari Senin kemarin ada orang dari Sulawesi transfer uang ke rekening gereja 1,5 miliar. Orangnya tidak bisa diketahui. Sampai hari ini pun saudara, orangnya tidak bisa diketahui. Ibu pengen bilang thank you, pengen bilang terima kasih atas nama gereja. Orangnya udah bilang sama orang banknya, saya tidak mau diketahui.
Tapi saya mau titip uang ini untuk gereja GBS. Dan yang heran jumlahnya 1,5 M persis. Kita kasih tepuk tangan kita berdua. Yang tahu cuma siapa? Berempat. Bapak, Ibu, saya dan supir. Supir nggak mungkin yang kirim, apalagi saya. Jadi kesempatan untuk apa namanya, bukan kuasa Tuhan yang terjadi, nol. Saya percaya itu adalah kuasa Tuhan. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, asal mulutmu benar, asal hidupmu jujur, asal engkau hidupnya dipimpin oleh Roh, maka damai sejahtera Kristus akan memenuhi Anda dan saya. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Menjalani hidup dengan iman, sederhana. Ya, iman di sini adalah percaya dan setia, saudara. Ya, karena ayatnya udah bilang dengan jelas. Yuk, boleh Pak Ibrani. Tapi ya, Ibrani 11 ayat 6. Yuk, sama-sama kita baca yuk. 2, 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Lihat ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa percaya kepada Tuhan, yang pertama ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau dia percaya Allah itu ada, dia nggak akan pernah meninggalkan. Dia nggak akan pernah demi uang dia tinggalkan Yesus. Ia demi jabatan, demi apapun dia nggak akan pernah. Kalau dia sadar bahwa ya Allah itu ada, ini juga bicara keselamatan, dia pasti akan setia. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Percaya, katakan amin. Amin. Iya, sudah. Dan dikatakan bahwa Allah memberi upah. Nih yang kedua, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bilang dulu sama saya, memberi upah. Memberi upah. Jelas. Iya. Kalau ada orang yang bilang, Pak, kita ikut Tuhan diberkati ya Pak, tapi nggak enak kayaknya Pak ya, nanti kayaknya kita pamrih sama Tuhan. Bukan pamrih, orang udah ada tulisannya. Kalau orang cari Tuhan, iya hidupnya udah pasti dikasih upah sama Tuhan. Amin. Iya, nggak usah munafik lah. Alkitab yang bilang kok, kalau saya mah belak-belakan aja sudah. Iya, nggak usah malu-malu. Hari ini nih saudara ke gereja cari Tuhan, ada upah untuk saudara. Amin. Ada. Jangan saudara pikir ya orang-orang di luar sana, makanya kadang saya kesian saudara. Kenapa? Kalau mereka nggak mau ke gereja, minggu nggak ke gereja, gereja nanti kalau Natal sama Paskah doang. Ya kan? Yang rugi siapa? Mereka sendiri. Iya. Tapi orang-orang yang selalu cari Tuhan ke gereja, berharap pada Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan Tuhan senang untuk memberkati Anda gitu. Kan Alkitab juga bilang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Iya kan? Kalau saudara percaya sama dia, dia senang. Saudara, saya punya anak saya TKB, saudara. Umurnya 5, saudara. Satu hari dia bilang sama saya, Dedi mau main itu dong, playground yang di mall. Ada perosotannya Dedi yang tinggi sekali. Aku mau naik perosotan yang itu, Dedi. Ya, saya bilang sama dia, ini hari Senin, saya bilang, kamu besok masih sekolah. Nanti hari Sabtu, minggunya kan kamu istirahat libur sekolah minggu, atau enggak hari Jumat. Jangan sekarang, gitu. Dia bilang sama saya, tapi jadi ya Dedi ya. Iya, tapi nanti waktunya Dedi yang atur. Nah, itu. Saudara, anak kecil sabar nggak saudara? Saya lihat dia nggak sabar. Bener, iya. Sekali-sekali dia bilang, Dedi jangan lupa lo nanti. Sama kayak kita sama Tuhan. Kalau doanya belum dijawab, kadang-kadang kan, aduh kapan nih? Padahal Tuhan udah bilang waktunya yang terbaik. Saya udah bilang sama dia, udah tenang. Nanti ya, udah gitu. Pasti bawa waktunya. Maaf ya saudara, bukan cuma dia yang senang, saya juga senang. Waktu saya bawa dia ke playground. Jadi kalau gini, kalau doamu dijawab, bukan hanya Anda yang senang, Tuhan juga senang. Amin. Waktu dia sampai di playground, saudara, dia perosotan dari atas, dia teriak, Dedi. Saya senang, saudara. Padahal yang perosotan dia, yang senang saya. Lagi ngapain juga sih perosotan? Iya, nanti ketemu jemaat, dia bilang, Pak Markus, masa kecil kurang bahagia. Yang perosotan juga ya. Saya aduin loh sama teman-temannya nanti. Siapa? Pendeta Gideon, tuh pendeta Gideon perosotan sebelah. Siapa lagi? Pendeta Mervin, pendeta Mervin lagi mandi bola.
waktu doanya, waktu kerinduannya saya jawab. Saya juga senang, saudara. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan senang mengabulkan doa Anda. Amin. Makanya kadang kita jangan curiga dong sama Tuhan. Inilah landasan orang-orang yang harusnya tetap percaya sama Tuhan. Kalau dia curiga sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Oh kayaknya nggak jawab doa saya. Tuhan jahat ya. Tuhan nggak punya kepentingan untuk jahat kepada Anda. Enggak, kalau Tuhan jahat, dia nggak akan datang ke dunia. Mati kita semua. Udah selesai. Tuhan baik. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Berjalan dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya sebagai hamba Tuhan saya cuma ingatkan sederhana. Masuk di bulan Natal, hari Natal besok. Ayo, jangan sekedar seremonial biasa. Kita harus pahami bahwa Tuhan ingin damai sejahtera yang ditegakkan di hati kita, di hidup kita, di rumah kita, di kantor, di tempat usaha kita, dalam keluarga kita. Saya berdoa yaitu damai sejahtera Allah menyertai saudara sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun 2024. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.